Kill me. Hai, film ini berkisah tentang seorang pria mendapatkan lebih dari apa yang dia harapkan setelah berselingkuh dengan istri seorang bankir investasi. Segera kematian yang mencurigakan dan polis asuransi jiwa yang besar melibatkannya dalam sebuah masalah. Bagaimana kisahnya? Tetap di sini. Doc Martin adalah seorang pria dewasa muda yang menghabiskan musim panas bersama orang tuanya di rumah danau mereka. Temannya Doc Carson juga telah tiba di sana lebih dulu. Suatu waktu bankir investasi kaya Elliot Harper pindah ke rumah sebelah. Doc langsung tertarik pada istri muda Elliot, Lena Harper, yang dia lihat dari kamarnya. Doc terus memperhatikannya, lalu dia dan Lena berbagi pandangan saat Lena menunduk memperbaiki sepatu dan pergi dengan mobilnya. Kemudian ayah dan ibu Doc mendatangi Elliot dan berkenalan dengannya. Dan saat Elliot membahas memperbaiki perahunya, ayah Doc menjelaskan jika Doc memiliki pengalaman untuk merakit perahu. Elliot mendengar itu langsung mempekerjakan Doc mengerjakan perahu layarnya. Di hari pertama kerja Doc, dia memperhatikan Lena yang berada di sekitar situ. Namun dikejutkan dengan kedatangan Elliot yang menanyakan Doc bagaimana hasil pengamatannya terhadap apa yang dia lihat tentang perahunya. Karena Elliot sangat menginginkan perahunya segera dibawa ke pelabuhan dan meminta Doc untuk segera menyiapkannya sebelum Elliot besok berangkat selama seminggu ke San Francisco Ridge. Di malam hari melalui kamar, Doc memperhatikan Lena dengan jelas di rumahnya yang tampak Lena diperlakukan kasar oleh Elliot. Keesokan harinya Doc dan Elliot di perahu. Doc bertanya padanya bagaimana cara Elliot mendapatkan semuanya, rumah, mobil Jaguar, dan istri. Elliot menjawabnya bahwa uang dan penampilan yang menarik ini hal yang sederhana. Semua tentang berani mengambil risiko. Ketika investor tak memiliki uang, bisa dibilang sebuah rumah atau badan usaha yang akan menjadi jaminannya, aku melakukannya. Ketika aku merasa jantungmu berdegup kencang, kau harus melakukannya. Doc kemudian memperhatikan Lena melalui jendelanya, tapi tiba-tiba dia mendengar sesuatu dan berlari ke Lena yang berteriak dan mendapati Lena yang ketakutan serangga di dashboard mobilnya. Lalu saat Doc memperbaiki setir mobil Lena, Lena mencoba mendekatkan dirinya untuk tersentuh di mobil seperti Lena menarik perhatian Doc. Kemudian saat malam hari Doc kembali pulang, namun dia terkejut jika Lena ada di depan rumahnya, di mana Lena mengungkapkan jika dia lupa kunci rumahnya dan meminta bantuan Doc, tapi meminta Doc untuk menjaga rahasia ini. Doc memukul kaca ventilasi dan membuka pintu dari dalam, tapi tampak dia terluka. Jadi Lena tidak mengizinkannya untuk pulang sebelum mendapati perawatan dari kotak P3K yang disediakan Lena di dapurnya. Akhirnya Lena dan Doc memulai perselingkuhan mereka, lalu Doc kembali dengan senyum bahagia. Di pantai, Carson mengungkapkan rasa senang Doc, di mana Doc tidak menyadari jika handphonenya menelpon Carson saat dia bersama Lena, membuat Carson merekam apa yang terjadi dengan Doc semalam. Beberapa hari kemudian Doc mengerjakan proyeknya dan Lena mendatanginya, mengungkapkan kepada Doc jika dia memikirkannya sepanjang minggu. Ketika Lena mengatakan bahwa pastinya sulit untuk berlayar, Doc menjawabnya kalau kakeknya yang mengajarinya. Ketika dia masih kecil, di mana kakeknya mengatakan mengenai Robin Lee Graham, ia berlayar mengelilingi dunia saat umur 16 tahun seorang diri. Ia menghabiskan 15 tahun di lautan. Lena mengatakan, jadi kapan kita akan berlayar? Aku selalu bermimpi untuk menghilang. Percayalah, kau harus melepaskan semuanya yang ada di belakangmu. Dan untuk kedua kalinya mereka kembali memiliki romansa. Keesokan harinya Doc melihat Elliot telah kembali dan duduk di mobil, sementara Doc masuk ke dalam toko mengetahui Lena ada di dalam. Dan lagi-lagi keduanya dengan keberanian bersembunyi di balik Elliot yang masuk ke sana dan hampir menemukan mereka. Elliot mendatangi Doc di perahu dan menegurnya akibat penutup dek perahu yang terbuka, dan itu meresahkan Elliot. Lalu Elliot mengungkapkan kepada Doc tentang bagaimana dia merasa senang dengannya karena menganggap Doc tidak seperti anak lainnya yang pintar bersenang-senang dan berusaha dengan sungguh-sungguh, yang mana Elliot mencontohi dirinya dulu seperti itu, dan itu mengingatkannya tentang dirinya sendiri. Lalu Elliot memotivasi Doc bahwa untuk maju dalam hidup membutuhkan kerja keras dan fokus, dan jika kau berpikir kau telah menemukan orang yang tepat, kau memberikan rasa hormat dan pengakuan. Tampak Elliot sedang mengeluarkan amarahnya. Lalu saat Elliot bepergian, Doc dan Lena masih tetap bersama. Namun kali ini mereka tertangkap tukang kebun yang melihat dari balik jendela. Suatu waktu Elliot mengajak Doc dan Lena untuk berlayar dengan perahu. Dan saat dalam perjalanan, Lena memberi kode kepada Doc yang dia gambarkan berbentuk hati yang pecah di kaca perahu. Sementara diskusi tentang cinta antara Doc dan Elliot, di mana Elliot mengatakan bahwa hati-hatilah, cinta mengorbankan banyak hal lebih dari yang kau pikirkan. Tiba-tiba mesin perahu mengeluarkan asap dan Elliot turun ke dek perahu, sementara Lena
Lena mengungkapkan kepada Doug bahwa dia membenci Elliot dan menjelaskan kalau Elliot telah berselingkuh pada saat perjalanan, kemudian datang kembali dan memaksa Lena dan rencana membawanya kembali ke Raleigh malam ini. Lena juga mengatakan kalau dia ingin bercerai dengan Elliot. Di malam hari Lena menelpon Doug memberitahunya jika Elliot memukulnya lagi, dan saat Lena meminta cerai Elliot, Doug mendatangi Lena di dekat rumah sakit Raleigh. Lalu Doug meminta Lena harus melaporkan polisi, tapi dia tidak mau. Jadi Doug menegaskan bahwa jika Lena tidak dapat melindungi dirinya, maka Doug menawarkan dirinya untuk melindungi Lena. Doug dan Lena masih tetap bersama, dan Lena juga mengungkapkan bahwa istri pertama Elliot masih berperkara dengannya di pengadilan. Doug menawarkan Lena untuk berbicara pada ibunya Doug karena dia seorang pengacara. Namun Lena menolaknya dan memberitahu Doug kalau suatu saat Elliot pasti akan mengetahui perselingkuhan mereka. Keesokan harinya Doug memeriksa teleponnya dan menelpon Lena, tapi Doug terkejut jika Lena telah berada di kamarnya. Dengan rasa takut, Lena meminta bantuan Doug untuk tetap bersamanya walau apapun yang terjadi. Doug pergi ke rumah Lena, terkejut jika Elliot telah terjatuh di lantai, di mana Lena beralasan jika dia membela dirinya saat Elliot menyerangnya. Lena juga takut jika memberitahu polisi. Keluarga Elliot akan membayar pengacara dan menyeret Lena ke penjara. Walaupun Doug menyadari jika itu adalah tindakan kriminal, Lena hanya mengatakan jika dia membutuhkan Doug untuk membantunya. Doug meminta Lena untuk tenang agar tidak ada kecurigaan. Doug pergi bekerja di kafe dan rencana akan kembali untuk mengatur dengan Lena. Tapi saat Doug kembali, terkejut jika Lena sedang bersama dengan orang tua Doug. Di tengah malamnya, Doug pergi ke rumah Lena dan membawa jasad Elliot dengan mobil ke perahunya. Sementara polisi pelabuhan memperhatikan perahu Elliot yang sedang berlayar keluar pada malam itu. Keesokan paginya, polisi menemukan jasad Elliot yang terbakar dengan perahunya. Doug terbangun di pagi hari melihat polisi mendatangi rumah Lena, di mana Lena terlihat sangat bersedih dari kejauhan. Namun ingatan Doug mengungkapkan jika Doug yang telah membuat kecelakaan atas kematian Elliot di perahunya. Malamnya di kafe, Carson mengungkapkan bahwa kematian Elliot menjadi perbincangan tentang uang asuransi yang jumlahnya sangat banyak. Ketika telah menikah 3 tahun, seorang istri akan mendapatkan 2 kali lipat sebesar $10 juta. Doug terkejut mendengar itu tapi memilih diam dan tidak berkomentar. Keesokan harinya, Angela Alvarez, seorang agen dari Allied Trust, mendatangi kantor sheriff untuk menanggapi kejadian tersebut dan meminta izin sheriff meminjamkan kantornya untuk sidang pendahuluannya. Dan Angela menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dapat mencegah Lena untuk mendapatkan $10 juta. Kemudian Lena mengirim pesan kepada Doug jika dia telah memberi keterangan kepada polisi dan meminta Doug menjaga jarak dengannya untuk sementara waktu. Kemudian Angela dan sheriff melakukan penyelidikan di rumah Elliot, di mana sheriff menemukan sebuah ventilasi yang pecah dan memiliki kecurigaan sementara. Doug juga melihat Angela memintai keterangan dari orang tua Doug tentang kematian Elliot. Kemudian Doug juga dipanggil oleh Angela untuk dimintai keterangannya tentang kematian itu. Namun karena Doug ditekan dengan ancaman menyembunyikan informasi, ibunya Doug menjadi marah dan bertindak sebagai pengacara untuk membela Doug dan mereka pun pergi. Kemudian Doug dan Lena bertemu merencanakan sesuatu untuk menghindari penyelidikan polisi dan mengumpulkan ponsel keduanya, lalu Doug menyimpan ponsel itu. Doug kembali ke rumah, namun Angela dan sheriff telah di sana untuk memintai keterangannya karena mereka telah menemukan bukti kalau Doug telah memiliki akses masuk ke rumah tetangga. Doug diantar dengan mobil polisi untuk kembali ke rumahnya, di mana Angela memberitahu Doug bahwa seseorang akan disalahkan atas kematian seseorang dan yang lain akan menikmati $10 juta. Namun Doug menegaskan kalau dia telah menceritakan semuanya. Doug pergi bertemu Carson menceritakan semuanya tentang kebenaran yang terjadi. Jadi Carson meminta Doug agar segera menyiapkan bukti-buktinya dan bertanya apakah ada seseorang yang mengetahui hubungan dia dan Lena. Jadi Doug menyadari kalau pernah tukang kebun melihat dia dan Lena. Doug bertemu polisi Jack di kafe dan meminta Doug untuk memberitahunya jika Doug tahu kejadiannya. Jadi Doug meminta Jack untuk menanyakan seseorang, yaitu tukang kebun Elliot. Namun kemudian polisi mendapati tukang kebun Elliot yang telah dihabisi sebelum polisi menemukannya. Lalu polisi mendatangi Doug membawa surat penangkapan, tapi dia melarikan diri dengan sepeda melalui hutan yang diikuti Angela. Doug pergi ke tempat di mana dia menyimpan bukti teleponnya dan Lena, tapi tiba-tiba Lena datang, namun ternyata ponselnya telah diambil Lena. Kemudian Lena memanipulasi Doug untuk sebuah kejahatan yang kemudian polisi tiba dan menangkap Doug karena mencoba melakukan tindakan kasar kepada Lena. Doug meminta bantuan polisi Jack memberitahunya bahwa Lena telah merencanakan semuanya. Jadi Doug harus mencegah Lena agar tidak mendapatkan uangnya. Akhirnya Jack membantu Doug untuk melarikan diri dengan sepedanya. Doug mengikuti Lena ke hotel tempat dia berada bersama Angela, berniat untuk mengambil salah satu ponsel prabayar yang dia dan Lena
disalahgunakan dari orangnya sebagai bukti. Di sanalah Doc menyadari bahwa Angela sebenarnya adalah kekasih Lena dan telah menjadi komplotannya sejak awal. Pada awalnya tampaknya Lena akan meninggalkan Doc untuk menerima hukuman, namun sebagai tanda cinta terakhir dia memutuskan untuk meninggalkan ponsel Doc yang berisi bukti pembebasan yang dia butuhkan. Kemudian Angela dan Lena meninggalkan negara itu dengan pesawat pribadi. Dalam voice over penutup, Doc menjelaskan bagaimana dia akhirnya dikirim ke penjara, tetapi dengan pengurangan biaya untuk waktu yang singkat. Sedangkan Lena dan Angela masih buron. Doc merenungkan apakah dia akan melakukannya lagi. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang film ini? Jika ada masukan, silakan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.